Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Selenium akan mempresentasikan hasil dari rangkuman kami yang telah diberikan, yang kita dapatkan dari beberapa sumber yang telah diberikan. Pertama, mungkin akan kita perkenalkan dulu anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, yang kedua ada Fadia Kausar, yang ketiga ada Mita Widyastuti, yang keempat ada Galuh Putri Kusumaningrum. Mungkin bisa kita langsung mulai aja ya tanpa berlama-lama. Mungkin bisa langsung di next. Baik, yang pertama yakni tentang pengertian selenium. Jadi selenium merupakan sebuah metaloid yang ada dalam 3 keadaan oksidasi di permukaan air, antara lain yakni ada selenida, selenit, dan selenat. Selain itu, selenium juga terjadi dalam bentuk unsur Se0 yang tidak larut dalam air, yang muncul di antara belerang dan logam tellurium dalam golongan 6A. Selenium ini mempunyai sifat yang sama dengan kedua unsur tersebut. Selanjutnya, dari sumber logam selenium. Tanpa kita sadari, tanah secara alami kaya akan selenium. Biasanya tanah mengandung sekitar 5 mg per kilogram sampai 80 mg per kilogram. Selain berasal dari tanah, selenium juga dapat memasuki lingkungan dari berbagai industri berikut. Yang pertama ada dari pembakaran batu bara, tumpukan abu terbang, pembuatan kaca, cat, minyak bumi, tekstil, dan komponen listrik. Nah, secara historis, selenium ini kadang-kadang digunakan sebagai pestisida. Dan meskipun penggunaannya sebagian besar telah dihentikan, namun hal ini tetap dilakukan dan masih ada yang tersimpan di beberapa sampo yang digunakan untuk mengendalikan ketombe manusia dan kudis anjing. Selanjutnya ada sifat logam selenium. Yang pertama ada selenat. Selenat ini bersifat stabil dalam lingkungan yang teroksidasi dengan baik dan sangat larut dalam air. Selenat tersedia secara bebas untuk hewan, air, dan tumbuhan. Namun, selenat dalam makanan dianggap sebagai sumber unsur yang lebih penting dibandingkan bentuk airnya. Selanjutnya ada selenit. Sifat dari selenit ini berkebalikan dengan selenat, di mana selenit ini disukai pada kondisi oksidasi ringan dan kurang larut dalam air dibandingkan dengan selenat. Selenit sebagian besar tidak tersedia untuk tanaman, namun mudah dimasukkan ke dalam senyawa organik seperti turunan asam amino Se-methylselenomethionin dan Se-methylselenokristein yang diserap oleh tanaman. Sifat logam selenium selanjutnya ada selenomethionin. Selenomethionin ini bersifat embriotoksik dan teratogenik pada burung yang sedang berkembang bila diberikan dalam pakan laboratorium dengan kadar melebihi 4 mg per kilo. Selanjutnya ada hidrogen selenida. Hidrogen selenida ini merupakan gas beracun yang ada di lingkungan reduksi yang mempunyai sifat tidak berwarna dan mudah terbakar. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, perilaku fisiologis dan ekologis selenium. Selenium dapat diubah menjadi senyawa seperti dimetil-selenida dan dimetil-diselenida melalui metilasi yang dimediasi oleh bakteri pada tikus. Selenium ini terbukti menjadi mikronutrien penting bagi beberapa organisme, meskipun terdapat beberapa yang sangat kecil antara tingkat selenium yang bermanfaat dan beracun. Next.
Selenium ini merupakan komponen enzim glutathione peroksidase dan banyak protein lainnya, termasuk hemoglobin, miosin, sitokrom C, dan beberapa ribonukleoprotein. Mamalia yang kekurangan selenium dapat mengalami gangguan pada hati, pankreas, dan jaringan lainnya. Contohnya pada sapi. Sapi yang kekurangan selenium menunjukkan gejala anemia serta penurunan pertumbuhan dan kesuburan. Next. Selanjutnya, toksisitas selenium. Selenium bertindak sebagai antikarsinogen dan antimutagen pada tingkat rendah, tetapi dapat menyebabkan genotoksisitas pada konsentrasi lebih tinggi. Beberapa penelitian menunjukkan efek perbaikan selenium terhadap toksisitas Hg dan kadmium pada manusia dan hewan akuatik. Penambahan selenium ke danau-danau di Swedia telah dilakukan dalam upaya untuk mempercepat pengurangan konsentrasi merkuri pada ikan. Berdasarkan penelitian di Danau Belleau, Carolina Utara, di Amerika Serikat, kriteria kualitas air untuk selenium yang direkomendasikan adalah 5 mg per liter, di mana penurunan kelangsungan hidup dan reproduksi ikan dikaitkan dengan konsentrasi selenium di kolam air setinggi 10 mg per liter. Tes berbasis laboratorium cenderung menunjukkan tingkat toksisitas selenium akut, seringkali di atas 1 mg per liter. Namun, penggunaan data toksisitas akut untuk mengevaluasi toksisitas selenium telah dipertanyakan mengingat pentingnya bioakumulasi selenium dalam respon organisme yang terlihat dalam studi Belleau-Slack. Interaksi dalam toksikologi logam selenium. Nah, interaksi antara logam selenium, vitamin C, dan arsenit dalam kemoprevensi kanker pada percobaan tikus. Nah, telah dilakukan riset mengenai interaksi antara suplementasi vitamin C, selenium, dan arsenit dalam konteks karsinogenesis pada tikus. Tujuan dilakukan penelitian tersebut untuk memahami bagaimana kombinasi elemen ini mempengaruhi perkembangan tumor dan kemungkinan pengaplikasiannya dalam kemoprevensi kanker. Telah dilakukan beberapa percobaan. Nah, contoh pertamanya percobaan dengan vitamin C dan selenium pada tahun 1986. Nah, percobaan ini dilakukan untuk menguji efek perlindungan selenit pada tumor genesis payudara pada tikus yang mendapatkan hasil vitamin C mengurangi efek perlindungan selenit dengan mengubahnya menjadi unsur selenium, mengurangi ketersediaannya untuk diserap oleh jaringan. Terus selenium yang tinggi dapat menghambat perkembangan tumor. Dapat disimpulkan bahwa seleniumnya ini dapat menghambat perkembangan tumor yang terjadi pada jaringan tikus yang dilakukan di uji coba. Kemudian percobaan yang selanjutnya terjadi pada tahun 1988 oleh Karpi dan teman-temannya dengan menggunakan retinoid, selenium, dan kombinasi keduanya. Retinoid itu menghambat karsinogenesis, namun seleniumnya sendiri tidak memiliki efek yang begitu signifikan. Tetapi ketika retinoid combine dengan selenium, itu jauh lebih efektif dibandingkan dengan retinoidnya saja. Bisa di next. Yang
Kemudian pada tahun yang sama, IP dan Genter melakukan studi kasus dengan trimethylselenium dan selenit. Nah, penelitian tersebut itu membandingkan efektivitas trimethylselenium dan selenit dalam kemoprevensi kanker payudara pada tikus. Nah, telah dilakukan selenit sebanyak 3 ppm itu menunjukkan perlindungan sekitar 50% terhadap tumor. Arsenit sebanyak 5 ppm itu mengurangi respon terhadap selenitnya. Arsenit meningkatkan efek perlindungan trimethylselenium yang menunjukkan potensi dalam memodulasi efek anti-karsinogenik selenium. Dapat disimpulkan bahwa interaksi kompleks antara vitamin C, selenium, dan arsenit mempengaruhi kemoprevensi kanker pada tikus. Kemudian kombinasi elemen yang tadi telah dilakukan dapat memiliki efek perlindungan yang berbeda-beda tergantung pada kondisi metilasi senyawa selenium. Nah, kemudian yang terakhir, studi ini juga memberikan kita wawasan penting untuk pengembangan strategi kemoprevensi yang lebih efektif dalam melawan kanker. Baik, selanjutnya pengaruh defisiensi selenium. Nah, dalam pengaruh defisiensi selenium ini, dari beberapa peneliti itu menyimpulkan bahwa jika mengonsumsi makanan yang kekurangan selenium akan menghasilkan jumlah kanker yang semakin tinggi. Karena defisiensi selenium akan gagal merubah respon tumoregenik secara signifikan. Sebalikannya, jika asupan makanan yang tinggi selenium akan menurunkan dengan signifikan kejadian tumor, sehingga jumlah kanker akan semakin rendah. Next. Nah, di sini akan menjelaskan salah satu peneliti, yaitu MC Garrity and Pfeiffer tahun 1993 dengan mempelajari efek difluoromethylornitin atau DFMO, suatu penghambat ornitin dekarboksilase ODC, dan sublimasi selenium pada pembentukan tumor yang disebabkan oleh karsinogen 1,2 dimethylhydrazine atau DMH pada tikus Sprague Dawley yang diberi makan serat bebas diet. Nah, untuk peneliti ini diberi variasi. Yang pertama itu DFMO, selenium tinggi, kombinasi selenium DFMO, dan hanya kelompok diet teratur. Untuk hasilnya, untuk kelompok DFMO menghasilkan 19 tumor, untuk kelompok selenium tinggi 22 tumor, dan untuk kombinasi selenium DFMO itu menghasilkan hanya 12 tumor saja, dan untuk kelompok diet teratur sebanyak 32 tumor. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sublimasi selenium dalam kombinasi dengan pengobatan DFMO secara selektif menghambat pembentukan tumor usus besar distal dengan cara yang adiktif, sehingga hanya menghasilkan 12 tumor saja. Next. Pengaruh kombinasi vitamin C dan vitamin E, selenium, dan glutathione dalam kemoprevensi karsinogenesis benzoapiren pada tikus Wistar betina. Dapat ditarik dari beberapa garis besar. Yang pertama, vitamin C sebagai agen antikarsinogenik, karena vitamin C secara eksperimental menunjukkan kemampuan menghambat karsinogenesis benzoapiren pada tikus Wistar betina, di mana vitamin C itu memberikan efek sebanyak 8,3 unit, menunjukkan potensi dalam mengurangi pertumbuhan tumor. Yang kedua, kombinasi dari dua antikarsinogen menghasilkan perpanjangan waktu kelangsungan hidup hewan yang signifikan. Yang ketiga, itu penemuan adanya sinergi antara sulforapen dan selenium pada induksi enzim thioredoxin reduktase 1. Bisa di next.
Baik, untuk selanjutnya yakni ada studi kasus penggunaan selenium dalam kemoprevensi karsinogenesis prostat akibat stres oksidatif. Nah, salah satu antioksidan yang dapat membantu mengurangi stres oksidatif dengan menjaga risiko peningkatan radikal bebas di tubuh adalah selenium. Dalam studi kasus kontrol bersarang dari studi kesehatan dokter preventif, ditemukan 567 kasus dan 764 kontrol diselidiki, termasuk penentuan awal konsentrasi aminoksida dan plasma yang memuat selenium, lycopene, alpha-tocoferol, dan beta-karoten. Untuk hasil studi kasusnya yakni di antara pria dengan genotip AA, kadar selenium yang tinggi dikaitkan dengan resiko relatif sebesar 0,3 untuk kanker prostat total dan resiko relatif sebesar 0,2 untuk kanker prostat yang agresif secara klinis. Sebaliknya, di antara laki-laki dengan genotip VV atau VA, resiko relatif yang sesuai pada masing-masing adalah 0,6 dan 0,7. Pola serupa juga diamati untuk lycopene dan alpha-tocoferol. Nah, untuk efek perlindungan yang sangat kuat terjadi ketika antioksidan dan selenium digabungkan. Namun, pria dengan genotip AA memiliki gradien resiko 10 kali lipat terkena kanker prostat agresif di kuartil status antioksidan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan bisa langsung diajukan di dalam kolom komentar ataupun bisa melalui grup WA yang telah tersedia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.